Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Lesta. Kenalin nih, aku Laura Kadina Putri yang bakalan nemenin beberapa menit waktu kalian ke depan. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang aktivitas mahasiswa di bulan Ramadan. Lebih tepatnya, cara mahasiswa merefleksikan kegiatannya di bulan Ramadan. Aku nggak sendirian nih, aku bakalan ditemenin sama narasumber yang tentunya keren banget. Siapa lagi kalau bukan Mas Abdurrahman. Langsung saja kita tanyain. Halo Mas Abdurrahman. Halo Mbak Laura, Apa kabar nih? alhamdulillah sih. Puasa dong? Ya pastinya lah. Di Kirain udah bulan hotel. Ramadan. Oke. Mas Abdurrahman ini dari prodi apa dan semester berapa? Jadi saya dari program studi ekonomi syariah semester 8 sudah masuk di semester akhir ini. Semester tua ya? Ya, Udah bisa pusing-pusingnya belum nih? Semester tua yang apa ya, pusing-pusingnya mikir skripsi. Tapi dengar-dengar Mas Aan ini aktif juga di beberapa organisasi. Pusing nggak? Jadi untuk kesibukan saya sendiri ya cuman di Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau DMAU. Dengar-dengar dapat jabatan penting deh. Sebagai apa nih kira-kira? Ya alhamdulillah diamanahi pada tahun ini untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Dema Universitas UIN 1 Tulungagung, atau biasa disebut di kampus-kampus lain, kampus-kampus negeri itu biasanya Wakil Presiden. Tuh. Nah, kira-kira kesibukan Mas Aan nih selain dari DMAU, terus juga kuliah itu apa lagi kira-kira? Di luar kampus misalnya? Nah, mungkin kalau di luar kuliah, saya juga mengikuti di organisasi eksternal juga, termasuk di PMII, Komisariat UIN 1 Tulungagung, dan juga terkadang mengikuti di beberapa event organisasi. Wah, keren nih, keren. Pasti yang nonton nih langsung terinspirasi sama Mas Aan nih. Ini nggak kalah keren lah dengan Mbak Laura ini. Aduh, bisa aja. Mas Aan ini kan aktif banget nih di PMII, di DMAU, di perkuliahan juga tetap kan ya? Nah, itu gimana sih Mas caranya biar bisa ngebagi waktu? Dan pastinya kalau bicara membagi waktu pasti ada rasa capeknya juga. Iya. Tapi bagaimana rasa tanggung jawab kita untuk niat di awal kita, kenapa kita ikut organisasi, kenapa kita masuk di perkuliahan, kita harus tetap ingat tujuan awal kita agar selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi untuk membagi waktu pastinya dari saya sendiri itu membuat skala prioritas gitu. Meskipun di beberapa organisasi itu misalkan lagi sibuk-sibuknya, tapi ketika ada jadwal kuliah dan kayak waktunya presentasi ataupun aku menjadi moderator di kelas, ya pastinya saya tetap kuliah terlebih dahulu lah, karena tujuan awal pun di sini saya berkuliah. Tapi organisasi juga termasuk penunjang, karena banyak ilmu yang di luar perkuliahan itu malah didapatkan di organisasi. Tapi gini, di luar itu masih banyak loh Mas orang yang beranggapan bahwa kalau anak yang ikut organisasi itu nggak bener. Itu tanggapan dari Mas Aan kayak gini. Jadi kalau bicara mengenai orang yang ikut organisasi itu memang kalau bicara keseluruhan nggak semuanya baik, tetap kayak ada oknum-oknumnya. Tapi selama saya mengikuti organisasi, ya saya merasakan bahwa ya positif. Itu tergantung ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengambil suatu pelajaran di dalam organisasi, dan bagaimana kita mencapai tujuan awal kita, mengapa kita ikut organisasi. Oke, Mas Aan ini pernah nggak sih kayak jadi panitia atau ikut di acara-acara eksternal yang diadain di bulan Ramadan ini? Enggak, ya pastinya pernah, karena di beberapa organisasi yang saya ikuti juga pastinya di bulan Ramadan yang bulan penuh berkah ini juga pasti mengadakan beberapa kegiatan sosial maupun kegiatan keislaman. Contohnya kita juga bagi takjil, bagi sahur gitu. Jadi seringkali di beberapa organisasi yang saya ikuti
mengadakan semacam hal itu. Dan tak lupa pastinya untuk menjaga silaturahmi antara pengurus di organisasi itu juga ada buka bersama misalnya. Keren banget nih, kegiatannya tuh positif banget ya di bulan Ramadan ini. Nah, menurut Mas Aan nih, para mahasiswa di UIN 1 itu udah merefleksikan kegiatannya di bulan Ramadan dengan benar atau belum kira-kira? Kalau bicara mahasiswa UIN 1 ya pasti kalau berbicara mahasiswa UIN 1 ya pastinya alhamdulillah masih banyak yang merefleksikan kegiatannya untuk tetap produktif di selama bulan Ramadan ini. Karena saya lihat pun kayak apa ya, yang masih tetap aktif berkuliah, masih tetap aktif di organisasi yang diikutinya, terus dia tetap puasa sampai maghrib. Tapi ya nggak jarang juga tetap ada yang kayak apa ya, puasanya setengah hari gitu. Oh iya, yang tiba-tiba mampir di warung ya. Ya, katanya setirnya belok sendiri. Mungkin boleh nih dikasih tips atau mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang belum merefleksikan kegiatannya di bulan Ramadan dengan tepat. Oke, jadi selama di bulan Ramadan ini artinya bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah, jadi seluruh teman-teman apa ya, jangan sampai lah mokel ataupun tiba-tiba belok ke warung ataupun gimana. Jadi meskipun sepadat apapun kegiatan kalian, sesibuk apa kegiatan kalian, tetap kalian harus senantiasa menahan lapar. Karena bulan puasa ini juga apa ya, penting bagi kesehatan, termasuk penting. Nah, kan di bulan puasa kayak gini ini kan cuaca kan nggak menentu kan, ada kadang panas, kadang hujan. Pernah nggak sih Mas kepikiran kalau misalkan aku siang-siang tak mampir ke warung aja lah? Pernah nggak sih? Kalau kepikiran apa ya, kadang lebih banyaknya itu malah bahayanya itu diajak temen gitu. Oh, Jam iya. 12 malam gitu. Jam 12 malam. 12 malam. Jadi kalau kepikiran sih mungkin sedikit lah, tapi kadang lebih bahayanya itu kayak tiba-tiba jam 12 siang temen telepon disuruh info kopi. kesini gitu, penting gitu, takutnya nanti malah belok. Oh iya. Malah kadang apa ya, kalau kita nggak kuat iman kita bisa kebawa arus. Iya bener. Kapan hari itu aku juga pernah lihat itu mahasiswa UIN itu mampir di warkop loh Mas. Kayak gitu tuh kan berarti imannya belum kuat, belum bisa membentengi dirinya, masih ikut teman gitu loh. Jadi buat teman-teman di rumah ini kan kalian udah mahasiswa, kalian udah dewasa, dan juga di bulan Ramadan ini tuh kita tuh berlomba-lomba buat cari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Jadi jangan sampai kita kepikiran buat mokel ataupun menerima ajakan teman buat berbuat yang tidak kayak gitu. Jadi kalau nggak ada udur yang benar-benar, kalau sakit yang parah nggak apa-apa, ataupun kalau perempuan kan biasanya halangan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada udur yang benar-benar apa ya, benar-benar udur, ya janganlah sampai modal ya. Karena puasa Ramadan ini kalau setahu saya itu bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Seperti sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambihi. Insyaallah. Nah, jadi itu kita harus pintar-pintar memanfaatkan aktivitas kita untuk meraih kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena belum tentu loh kita di tahun depan itu menjumpai Ramadan gitu loh. Gitu. Jadi harus pintar-pintar memanfaatkan untuk berlomba-lomba cari pahala. Nah, mungkin bolehlah dibagi tips atau mungkin ngasih pesan nih ke teman-teman biar teman-teman itu bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Jadi bagi teman-teman semuanya, bagi seluruh umat muslim pastinya, ya mungkin yang sudah disebutkan juga, tunaikanlah ibadah puasa Ramadan ini dengan sempurna. Jangan sampai mokel, jangan sampai apa ya, bahasa Indonesianya mokel itu apa ya? Jadi jangan sampai mokel atau makan di siang hari pada saat puasa kalau tidak ada udur yang benar-benar udur. Karena saya pun
secapek-capeknya ya saya tetap untuk senantiasa berpuasa itu ketika saya memiliki kesibukan atau kegiatan yang begitu padatnya ya sebisa mungkin saya harus menahan, saya harus kembali lagi ya saya umat muslim dan wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi buat teman-teman yang di luar itu yang aktivitasnya juga padat sama kayak Mas Abdurrahman ini harus tetap berpuasa. Karena benar apa yang dikatain Mas Abdurrahman, kita itu harus tetap berpuasa walaupun kita itu aktivitasnya lagi padat-padatnya. Kita harus pintar untuk menahan diri dari godaan, apalagi godaan teman. Nah, bolehlah nih Mas kesan-pesannya nih diundang di podcast Lestanya Perbankan Syariah. Jadi pesan-kesan diundang di acara Lesta ini pastinya saya juga sangat bangga bisa hadir dan juga sharing sedikit kepada teman-teman penonton dari Lesta, pastinya terkhusus dari mahasiswa Perbankan Syariah. Dan saya juga bangga bisa duduk sebelahan dengan duta santri UIN 1. Aduh, Mbak Laura juga termasuk dari duta UIN 1 dan juga termasuk dari pengurus HMPS Perbankan Syariah. Wah, hebat banget. masih hebat. Nah, makasih banget loh Mas Ar udah nyempetin waktunya di sini walaupun Mas Ar itu di luar tuh aktivitasnya lagi padat dan juga lagi ngadain event satu fire itu. Iya, makasih banget udah nyempetin ke sini. Terus juga mungkin dari aku pribadi mau minta maaf kalau misalkan ada perkataan yang mungkin menyinggung dari Mas Ar sendiri. Saya pun meminta maaf juga kepada penonton apabila terdapat salah kata maupun salah sikap lah. Iya. Yang penting nggak salah naruh perasaan. Yang penting nggak salah naruh perasaan. Aduh, gak bahaya tuh. Nah, buat Sobat Lesta, jangan lupa terus nantikan episode-episode Lesta selanjutnya di YouTube HMPS PS UIN 1. Nih, di Lesta ini tuh punya jargon nih. Jadi kalau aku bilang Lesta, let's start talking gitu ya. Nanti Mas Aan tiruin. Oke, buat teman-teman yang nonton di rumah juga boleh tiruin ini. Oke, yuk 1, 2, 3. Lesta, let's start talking. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.